banyak orang pintar, tetapi mereka tidak berakhlak. Banyak orang cerdas, mereka tidak berakhlak. Apakah mereka bahagia? Tidak, teman-teman. Kekayaannya menghantarkan kepada jeruji penjara yang dia masuk ke dalamnya. Kejayaannya menghantarkan dia harus masuk ke penjara bertahun-tahun. Hartanya mengantarkan dia pergi ke sebuah sel yang bertahun-tahun dia berada di tempat itu. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat, lingkungan, kabupaten, provinsi, akhirnya sampai ke tingkat negara. Jika seandainya semua mempunyai akhlakul karimah yang baik, pasti lingkungan kita juga akan merasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, berkaca kepada perjalanan Nabi Muhammad SAW, meniti sebuah perjalanan panjang dalam kesuksesan dunia dan akhirat, maka saya beserta tim akan mencoba untuk memberikan yang terbaik sebagai kontribusi kami untuk sama-sama belajar, sama-sama membantu, saling bantu, saling peduli. Yuk, sama-sama kita perbaiki akhlak kita. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Untuk Indonesia. Bengkel akhlak online pertama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, kita senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Innama bu'aitsu li utammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan saudara-saudaraku dirahmati Allah, akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW pun berjuang dengan mengedepankan akhlak. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW membawa risalah ini dengan keagungan akhlak yang beliau punyai. Dan akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bisa menundukkan Mekah dan Madinah dengan kekuatan akhlak. Nabi Muhammad SAW pun berdagang sukses juga mengedepankan akhlak. Beliau menjadi presiden di Madinah, menjadi pemimpin di Madinah, menjadi pemimpin kaum muslimin juga mengedepankan akhlak. Artinya apa? Nabi Muhammad SAW berjuang melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun dengan mengedepankan akhlakul karimah beliau. Banyak musuh yang terkagum-kagum dengan akhlak beliau. Bicara tentang sosok Muhammad SAW, siapa yang tidak tahu bahwa seorang manusia ini mempunyai akhlak yang sungguh sangat baik, sungguh sangat bagus. Dan ketika akhlak yang baik ini, akhlakul karimah yang baik ini menempel pada diri kita, bukankah kita akan menjemput sebuah kesuksesan yang sangat besar? Orang dikatakan sukses ketika mereka mempunyai harta yang banyak. Tapi apa yang kita lihat? Dengan akhlak yang buruk, mereka menghambur-hamburkan uang. Mereka minum minuman keras. Mereka berjudi. Mereka mengundi nasib dan lain sebagainya. Ketika sukses itu dikatakan mempunyai jabatan yang tinggi, jabatannya disalahgunakan. Nepotisme, KKN, korupsi, dan lain sebagainya. Ketika kesuksesan itu dikategorikan dengan seseorang yang cerdas, seseorang yang pintar, intelektual, cerdas otaknya, bukankah banyak orang yang pintar kemudian menggunakan kepintarannya untuk memanfaatkan orang lain, menghalalkan segala cara, mengadu domba dengan cara-cara intelektualitas mereka? Bukankah seperti itu banyak? Apakah mereka tidak mempunyai akhlak? Apakah mereka tidak tahu bahwa akhlakul karimah itu akan membawa kebaikan pada diri mereka? Mereka tahu, teman-teman, tetapi mereka tidak punya kekuatan dari dalam dirinya sendiri bagaimana harusnya melewati hari demi hari dengan mengedepankan akhlakul karimah. Teman-teman yang dirahmati Allah, jika seandainya anak kita nanti sukses tanpa disertai akhlak, nauzubillah min dzalik, maka dia akan berbuat semaunya, melanggar peraturan-peraturan dan kaidah-kaidah agamanya Allah. Kalau anak kita nanti menjadi orang kaya, mungkin
dia tidak akan mempunyai akhlakul karimah, dan dia juga akan berbuat semaunya. Nauzubillahi min dzalik. Harapan kita, anak-anak kita menjadi sukses, menjadi berhasil dengan mempunyai akhlakul karimah. Anak-anak kita cerdas, pinter dengan akhlakul karimah. Anak-anak kita nanti mempunyai keluarga yang dilandasi dengan akhlakul karimah. Kemudian kita bekerja dengan akhlakul karimah. Istri kita, suami kita, pasangan kita, bukankah sama-sama kita mengharapkan adanya akhlakul karimah, akhlak yang baik pada diri kita masing-masing, sehingga terjalin hubungan yang harmonis, hubungan yang enak, yang nyaman, aman, tentram, damai, dan membahagiakan. Teman-teman yang dirahmati Allah, saking pentingnya akhlak ini di dalam kehidupan kita, maka tugas khusus buat Nabi Muhammad SAW memperbaiki untuk kebaikan akhlak daripada kita semua. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, berbicara tentang akhlak akan berbicara tentang proses kehidupan kita. Semakin akhlak kita baik, semakin orang akan melihat kita dengan cara pandang yang berbeda. Begitu kita mempunyai akhlakul karimah, banyak teman yang mendekat, banyak kolega yang mendekat, banyak sahabat yang mendekat. Akhirnya tercipta peluang-peluang pekerjaan yang kita bisa menikmati rezekinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, banyak orang pintar tetapi mereka tidak berakhlak. Banyak orang cerdas, mereka tidak berakhlak. Apakah mereka bahagia? Tidak, teman-teman. Kekayaannya menghantarkan kepada jeruji penjara yang dia masuk ke dalamnya. Kejayaannya menghantarkan dia harus masuk ke penjara bertahun-tahun. Hartanya menghantarkan dia pergi ke sebuah sel yang bertahun-tahun dia berada di tempat itu. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman, mulai dari diri kita, keluarga kita, masyarakat, lingkungan, kabupaten, provinsi, akhirnya sampai ke tingkat negara. Jika seandainya semua mempunyai akhlakul karimah yang baik, pasti lingkungan kita juga akan merasa aman, nyaman, dan tentram. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah, berkaca kepada perjalanan Nabi Muhammad SAW, meniti sebuah perjalanan panjang dalam kesuksesan dunia dan akhirat, maka saya beserta tim akan mencoba untuk memberikan yang terbaik sebagai kontribusi kami untuk sama-sama belajar, sama-sama membantu, saling bantu, saling peduli. Yuk, sama-sama kita perbaiki akhlak kita. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk siapa? Untuk bangsa kita. Untuk siapa? Untuk keluarga kita. Untuk Indonesia. Bengkel akhlak online pertama di Indonesia. Dan ini kita akan kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, saat ini kami sedang menggodok sebuah materi yang akan kita gunakan dan akan kita persembahkan kepada teman-teman semua melalui sebuah tayangan online yang bisa teman-teman nanti saksikan di layar kaca, layar handphone teman-teman semua di rumah. Tonton bersama keluarga, nikmati bersama keluarga. Disitulah kita akan memberikan bagaimana tips, bagaimana trik, bagaimana cara mudah untuk memberikan semangat kepada diri kita, menunjukkan akhlak yang lebih baik dari hari demi hari. Kesuksesan yang dibangun dengan akhlakul mulia, maka dia akan menghantarkan kepada sebuah kesuksesan itu sendiri, kesuksesan yang hakiki, kesuksesan dunia dan akhirat. Pada materi ini, kami akan banyak memberikan kilas balik sebuah perjalanan hidup manusia. Kita juga akan belajar dari pengalaman manusia-manusia yang sebelum kita. Ada orang-orang sukses, ada orang-orang yang kemudian celaka, ada orang-orang yang kemudian dia bisa meraih dua-duanya, dunia dan akhirat, dan ada juga orang-orang yang tidak bisa memperoleh kedua-duanya. Harapan kita semua mendapatkan satu kesempatan untuk bisa meraih dua-duanya, dunia dan akhirat. Mohon doanya, nanti akan kita godok, akan kita selesaikan. Begitu selesai, insya Allah kita akan launching, sehingga teman-teman semua pada saat di rumah ini, anak-anak kita sedang di rumah, istri kita di rumah, suami kita di rumah, keluarga di rumah, nikmati bengkel akhlak online yang insya Allah akan segera kami persembahkan. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan, kembali kepada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tujuannya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik adalah bagian dari ibadah. Ibadah bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisa hidup kita gunakan yang sebaik-baiknya, kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah, yang kita mempunyai dua kesuksesan yang berimbang antara dunia dan akhirat. Teman-teman, nikmati nanti bengkel akhlak online. Insya Allah semuanya akan indah untuk dinikmati. Kami akan memberikan satu tayangan yang menarik, mulai dari looking, mulai dari penayangan, materi, dan lain sebagainya. Insya Allah secara apik akan kita godok, akan kita kemas, sehingga teman-teman tidak bosan, mudah difahami, dan mudah juga untuk dilaksanakan. Kapan? Secepatnya. Mohon doanya, karena pekerjaan kita ini bersama-sama, bukan untuk saya, bukan untuk Fauzi Ihsan, tapi untuk semuanya, sehingga kita bisa meresapi akan diri kita, semakin tahu diri kita, semakin sadar bahwa kita ini hamba Allah, semakin sadar bahwa kita ini umatnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir juga kita akan paham dari mana kita ada, untuk apa kita ada, dan kemana kita setelah tidak ada. Bengkel akhlak online akan segera hadir di hadapan teman-teman semua. Sekali lagi mohon doanya, bengkel akhlak online bersama Fauzi Ihsan dan tim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Saya Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.